Hari ini saya akan memperkenalkan Anda pada topik yang berjudul, pentingnya air susu ibu, darah putih ibu. Hari ini kita akan memahami, pentingnya air susu ibu, yang dikenal sebagai darah putih ibu. Pertama-tama, menyusui menghasilkan hubungan intim yang kuat, ikatan yang sangat istimewa, hubungan yang sangat istimewa, antara ibu dan anak. Ini juga merupakan sumber nutrisi yang mendasar. Air susu ibu dianggap sebagai makanan paling bergizi yang memastikan dan menjamin pertumbuhan, perkembangan, dan kesehatan bayi yang terbaik. Tahukah Anda apa nama susu pertama yang dihasilkan ibu? Apakah ada yang tahu? Air susu ibu pertama yang dikeluarkan dan diberikan oleh ibu disebut kolostrum. Tahukah Anda apa fungsi kolostrum? Ini seperti vaksin alami. Kolostrum seperti obat alami yang diberikan oleh ibu dan melindungi bayi yang baru lahir. Kolostrum adalah makanan ajaib. Itu seperti obat gratis. Kolostrum memiliki ciri-ciri khas. Ketika Anda melihat gambar ini, Anda dapat melihat bahwa warna kolostrum itu unik. Apa warna kolostrum? Apakah Anda melihat? Warnanya kuning. Mengapa kolostrum berwarna kuning? Para ahli menyebutnya sebagai cairan emas dari ibu. Dengan kata lain, kita memiliki emas di dalam tubuh kita. Kita sangat beruntung karena kita menerima emas yang sangat istimewa dari ibu ketika kita masih bayi. Air susu ibu mengandung zat-zat penting. Air susu ibu kaya akan nutrisi, mineral, enzim, dan lemak. Air susu ibu memiliki nutrisi yang sangat istimewa. Secara khusus, air susu ibu juga memiliki kandungan probiotik yang tinggi, yang memungkinkan perkembangan sistem pencernaan bayi, serta memungkinkan perkembangan jaringan bayi baru lahir. Zat lain dalam air susu ibu membantu perkembangan sistem saraf pusat. Dan itu meningkatkan perkembangan intelektual bayi. Secara umum, anak yang diberi air susu ibu adalah anak yang cerdas. Air susu ibu dianggap sebagai makanan hidup karena memiliki komponen genetik ibu. Ada beberapa kasus di mana ibu memilih untuk memberikan susu buatan atau susu formula. Susu formula mungkin memiliki beberapa risiko. Contohnya, bayi yang baru lahir dapat diberikan susu buatan atau susu formula karena mengandung banyak protein, dan dalam banyak kasus, bayi baru lahir yang diberikan produk ini seringkali menderita diabetes tipe 2 atau obesitas di usia yang masih sangat muda. Susu formula tidak memiliki zat kekebalan yang terdapat dalam air susu ibu. Dan itu sulit dicerna. Jadi, sebagian besar bayi menderita kolik atau sembelit. Kolostrum mengandung zat yang sangat istimewa, yaitu imunoglobulin EI. Lalu, apa itu imunoglobulin EI? Ini adalah antibodi imun yang diproduksi di tubuh ibu yang diteruskan ke bayi melalui air susu ibu. Misalnya, jika ibu menderita penyakit tertentu, seperti radang paru-paru, cacar air, atau gondok, lalu
Apa komponen imunoglobulin EI dalam kolostrum? Sistem kekebalan dalam tubuh ibu menghasilkan antibodi tertentu dan melawan penyakit tersebut. Selain itu, antibodi imun diwariskan kepada bayi. Dengan kata lain, bayi 100% terlindungi dari penyakit ini dengan kolostrum, yaitu air susu ibu. Lihatlah gambarnya. Selama masa kehamilan, ibu memasok nutrisi kepada bayi. Bayi menerima darah melalui plasenta dari rahim ibu. Sistem ini berulang setelah bayi lahir. Setelah bayi lahir, ibu terus memasok nutrisi kepada bayi, tetapi tidak melalui darah merah. Warna darah berubah. Ibu memberi makan bayi darah putih, yaitu air susu ibu. Mengapa air susu ibu disebut sebagai darah putih ibu? Apa alasannya? Itu karena mengandung komponen yang sama dengan darah ibu. Dengan kata lain, bayi terus-menerus menerima darah ibu melalui air susu ibu yang berwarna putih. Bayi menyerap komponen tersebut 100% melalui air susu ibu. Masih ada lagi. Para ahli juga menyarankan agar para ibu menyusui bayinya hingga berusia 6 bulan. Bayi harus disusui, tidak hanya sampai usia 6 bulan, tetapi juga sampai usia 2 tahun. Mengapa demikian? Hal ini karena perkembangan sistem saraf yang lengkap terjadi dalam waktu hingga 2 tahun. Air susu ibu melindungi bayi dari segala penyakit. Sekalipun anggota-anggota keluarga lain sering berpenyakit, bayi yang diberi air susu ibu sejak lahir biasanya jarang sakit. Hal ini sebagian besar berkat air susu ibu. Melalui pentingnya air susu ibu, kita dapat memahami prinsip penting di dunia rohani. Itu adalah masalah rohani yang perlu kita sadari. Pertama, Tuhan menulis sebagai berikut dalam Wahyu pasal 4 ayat 11. Ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan oleh karena kehendak-Mu semuanya itu ada dan diciptakan. Segala sesuatu yang telah diciptakan oleh Tuhan menunjukkan kehendak-Nya kepada kita. Hal-hal yang diciptakan oleh Tuhan termasuk sistem keluarga duniawi juga. Menurut Ibrani pasal 8 ayat 5, kita dapat memahami bahwa sistem duniawi adalah bayangan dan gambaran dari sistem sorgawi. Bila kita cermati firman ini, seperti halnya seorang ibu jasmani memberikan kehidupan kepada bayinya, memberinya susu ibu yang bergizi, memungkinkan mereka bertumbuh, berkembang, dan tetap sehat dalam kondisi yang terbaik. Menurut Anda, apakah ada pula ibu sorgawi? Haruskah ada ibu sorgawi yang memberi kita kehidupan rohani dan memberi kita air susu ibu rohani untuk memimpin kita kepada keselamatan? Atau tidak? Galatia pasal 4 ayat 26 mengatakan, tetapi Yerusalem sorgawi adalah perempuan yang merdeka, dan ialah ibu kita. Alkitab bersaksi tentang keberadaan ibu sorgawi, yaitu ibu rohani. Alam ciptaan Tuhan mengajarkan bahwa bayi yang baru lahir tidak hanya menerima kehidupan dari ibunya, tetapi juga diberi makan pada masa-masa awal bahkan hingga 2 tahun, dengan air susu ibu yang sangat penting bagi kesehatan, pertumbuhan, dan perkembangannya. Lalu, apakah penting bagi kita untuk memiliki air susu ibu rohani, atau tidak? Karena ada ibu sorgawi, memiliki air susu ibu rohani sangatlah penting. Oleh karena itu, Tuhan menasihati kita melalui firman 1 Petrus pasal 2 ayat 2. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan.
Air susu ibu rohani memungkinkan kita memperoleh keselamatan. Oleh karena itu, air susu ibu rohani di zaman ini sangatlah penting. Di akhir zaman ini, siapakah yang memberi kita kehidupan rohani? Siapakah yang memberi kita air susu ibu rohani untuk memperoleh keselamatan? Menurut nubuat Alkitab, di hari-hari terakhir ini, Ibu Sorgawi akan muncul. Ibu Sorgawi akan datang untuk memberikan hidup yang kekal. Ibu Sorgawi telah datang untuk memberi kita air susu ibu rohani untuk memimpin seluruh umat manusia menuju keselamatan. Mari kita menegaskan hal ini melalui Yesaya pasal 66 ayat 10. Seperti yang tertulis dalam Alkitab, bersukacitalah bersama-sama Yerusalem, dan bersorak-soraklah karenanya, hai semua orang yang mencintainya, supaya kamu mengisap dan menjadi kenyang dari susu yang menyegarkan kamu, supaya kamu menghirup dan menikmati dari dadanya yang bernas. Sebab beginilah firman Tuhan, sesungguhnya, aku mengalirkan kepadanya keselamatan seperti sungai, dan kekayaan bangsa-bangsa seperti batang air yang membanjir. Kamu akan menyusu, akan digendong, akan dibelai-belai di pangkuan. Alkitab menjelaskan bahwa sama seperti ada ibu jasmani, demikian juga ada ibu sorgawi. Bayi menerima kehidupan melalui ibu jasmani dan mendapatkan air susu ibu. Menurut nubuat Alkitab di akhir zaman ini, mereka yang mencari keselamatan harus menerima ibu Yerusalem sorgawi dan memiliki air susu ibu rohani yang menuntun kepada keselamatan. Lalu, di mana kita bisa bertemu dengan ibu sorgawi? Saat ini ada banyak gereja dan doktrin yang berbeda. Kita dapat menemukan ibu sorgawi hanya di Gereja Tuhan Asosiasi Misi Dunia. Mengapa mungkin untuk bertemu dengan ibu sorgawi hanya di Gereja Tuhan? Itu karena Gereja Tuhan adalah satu-satunya gereja di dunia yang bersaksi tentang Tuhan Ibu menurut ajaran Alkitab. Karena itu, kita harus berbangga hati karena kita berada di tempat yang tertulis dalam Alkitab, di mana kita dapat menyambut ibu sorgawi dan memperoleh air susu ibu rohani yang menuntun kepada keselamatan dan sorga. Dengan ini, saya akan mengakhiri presentasi ini. Saya sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada Kristus An Sang Hong dan Ibu Yerusalem Sorgawi yang telah mengizinkan saya kesempatan ini menyertai kita dan membimbing kita ke kerajaan sorga yang kekal. Terima kasih atas perhatian Anda semua. Tuhan memberkati.